Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala wa ba'du. Saudaraku semuanya yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penonton, para pemirsa, para ahbab, aizza, habaib semuanya yang berbahagia, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam cobaan, kesulitan, fitnah, dan dimudahkan urusan-urusan, disukseskan niat, cita-cita, hajat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, di tanggal 15 Dzulhijjah ada hubungannya selalu dengan Al-Qur'anul Karim, juz 15. Juz 15 itu ada surat Al-Isra, ya kan. Tentu secara sepintas adalah kisah Bani Israel, meskipun di dalamnya ada banyak kisah, ya kan. Ya, lalu surat Kahfi, ini surat yang ke-18, bahwa sangat populer surat Kahfi atau Ar-Raqim. Kahfi itu maknanya gua, ya. Ar-Raqim juga dua-duanya disebutkan di situ, atau yang disebut Ar-Raqim justru di ayat yang ke-9 kalau tidak salah dari surat ini. Dan fityah, jadi sejumlah anak muda populer. Padahal di dalam surat Al-Kahfi ini juga ada banyak perumpamaan dan ada banyak kisah juga. Tadi yang masuk 16 ya, itu kisah Dzulqarnain, ya kan, dan Ya'juj Ma'juj, dan ini adalah kisahnya Ashabul Kahfi. Nanti ada perumpamaan tentang kehidupan, ya, kemudian ada nanti sela-sela akhirat, kemudian ada kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, permulaannya berguru, jadi berguru dan menambah ilmu Allah yang memerintahkannya, ya. Dari dua surat ini kita bisa mengambil catatan harian ini adalah masalah kehancuran. Ya, sebetulnya ada beberapa padanan kata, ya, seperti kayak kehancuran, kepunahan, ya, yang semuanya mempunyai menunjuk sebuah makna bahwa semua yang ada atau yang bagus itu akan punah, akan hancur, dan akan hilang. Nah, ini di dalam juz 15 ini ya ada, karena ada ayat unik, ya, dan indah sekali di ayat surat Al-Isra ayat yang ke-16 dan 17. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. Pada dasarnya, menurut ayat ini yang diisyaratkan, Allah itu tidak serta-merta membinasakan makhluknya, ciptaannya, selagi tidak ada sebab. Nah, sebab yang paling inti adalah ketika jadi orang itu atau makhluk itu atau ciptaan itu sudah tidak berada di alur Allah. Nah, maka ada perkataan wa idza aradna an nuhlika qaryatan, jika Allah menghendaki pembinasaan, ya kan, penghancuran jadi suatu negeri, ya, maka harus ada sesuatu sebab. Maka Allah memerintahkan kepada orang gede, orang sukses, orang hidup mewah untuk berbuat baik. Ketika mereka tidak pada mau, nah ini sebab tidak mau, tidak mengalur kepada Allah, maka kemudian ada penghancuran di situ. Jadi fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihil qawlu fadammarna. Lalu Allah membuat contoh berapa banyak generasi setelah Nuh, ya kan, sampai kita ini sekarang ini. Kalau Nuh alaihissalam itu adalah 1000 tahun setelah Adam, maka jadi sampai sekarang ini manusia sudah berapa ribu tahun, maka berapa generasi yang jadi mengalami kehancuran dan hilang, tinggal puing-puing sejarah, dan bahkan puing-puingnya pun juga tidak ada. Nah, begitu ini
masalah kehancuran. Jadi kehancuran itu adalah memang ada sebabnya. Jadi kemudian dihancurkan, dihilangkan dari kenyataan kehidupan dan sejarah. Nah, kalau misalnya tanpa sebab, maka itu secara alami dia akan hancur. Dan sebetulnya mau disebut alami mau tidak alami, bahwa sifat ciptaan ini, makhluk ini semuanya ada waktunya. Ada waktu kepunahannya, ada waktu kehancurannya, itu ada. Semuanya hilang. Mbah kita, mbahnya mbah kita, itu kalau orang, rumahnya orang masa lalu, ya kan, sebelum kita sudah hancur, sudah punah, ya kan, sejarah sawah dirubah menjadi tempat desa, kota, semuanya adalah mengalami kehancuran, kepunahan dan seterusnya. Ya. Di dalam juz ini pun juga ketika kita lihat pasti tentang Al-Kahfi, di mana posisi gua yang terkenal Ashabul Kahfi, dan kadang orang pada tur jadi umroh dan gua Kahfi misalnya, dan gua itu di mana? Itu ya tentu kalau di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan itu. Ya, Al-Quran adalah selalu menyorot yang sangat urgen dan yang penting, dan kemudian perjalanan hidup menjadi tafsirnya. Alam ini menjadi tafsir Al-Quranul Karim. Maka perjalanan alam ini sebetulnya adalah menafsiri Al-Quran. Nah, ketika ditelusuri, ternyata banyak ide, 1, 2, 3 pendapat, tapi rata-rata mengatakan jadi gua Kahfi itu ada di Yordania, ya kan? Ada di Yordania. Jadi di Amman sana kisaran jadi 7 kilo atau 4 kilometer dari ibu kota Yordania. Jadi Amman sana. Nah, jadi itu yang ada di situ itu bukan tidak tugasnya Quran, tapi Quran menyatakan sesuatu yang terjadi, dan kemudian alam ini menjadi tafsirnya Al-Quran, ya. Jadi maka tafsir itu bisa 1, 2, 3 pendapat, tapi kalau Quran adalah fiqh. Begitu juga tubuh kita ini menjadi tafsirnya Quran. Sanurihim ayatina fil yang benar adalah Quran. Kalau ada orang ngomong salah, maka yang direvisi omongannya orang, bukan Qurannya. Jadi alam inilah yang terus berubah dan seterusnya. Nah, itu jadi tempat yang bersejarah yang ada di surat Al-Kahfi, maka itu adalah disebut bekas atau bukti sejarah. Tapi sudah punah kan, sudah hancur kan. Jadi gua itu sudah hancur, orangnya juga sudah tidak ada, guanya juga sudah tidak ada, dan kalau ada maka kehilangan keasliannya karena ada sentuhan jadi manusia, yaitu dikasih nama di ini dan seterusnya, diabadikan mungkin sesuai dengan abadinya manusia aja, karena manusia adalah manusia yang berperadaban, hadharah, dan juga ada duitnya, karena kalau menjadi tempat wisata itu nanti ada duitnya. Jadi nggak ada yang gratis sebetulnya. Nah, itu misalnya Al-Kahfi, ya. Jadi kemudian di sekitar tempat itu adalah masuk Ardus Syam, bumi Syam, ya kan, itu semuanya bumi dunia ini menjadi bagian dari tanda kiamat juga. Bahkan satu hadis mengatakan bahwa mahsyar itu nanti ada di bumi Syam situ. Syam itu adalah Damaskus, ya kan, Suriah, Palestina, dan ngembet adalah sampai di situ, ya. Jadi sebenarnya indah sekali kalau orang itu memikirnya pakai perasaan, pakai keimanan. Tahu juga sebetulnya kalau kita itu dalam posisi, dunia itu dalam posisi menjadi tanda kiamat, itu tahu. Ya kan, misalnya kemudian dengan kasus yang ada di Lebanon, ya kan, yang ledakan berapa hari yang lalu itu, ya baru 1 hari apa 2 hari yang lalu, ya kan, ledakan. Dan Lebanon dengan Yordania itu cuman sekitar 500 km saja dalam perjalanan antara 6 sampai 7 jam, ya. Jadi dekat dengan dan itu adalah sentra-sentra
keagamaan, baik agama apapun di situ adalah jadi ada, dan sentra-sentra peradaban ya kan. Dan kalau dari orangnya itu orang-orang Lebanon itu perempuannya sangat-sangat cantik, begitu juga orang-orang Yordania, lakinya juga jadi sangat-sangat tampan. Nah, jadi seperti itu. Nah, tanahnya sebagaimana jadi tanah dan bumi itu makhluk Allah, dan berarti tunduk, ada awalnya, ada akhirnya, ada nafasnya, ada perubahannya, maka juga akan mengalami kehancuran. Ya begitu, mengalami kehancuran. Nah, kehancuran ini jadi ada yang sifatnya alami. Alami itu tanpa sebab sentuhan manusia maka hancur, dan Allah Maha tahu kapan awalnya dan kapan akhirnya. Kan kehancuran itu adalah ada sebab manusia. Misalnya ledakan itu adalah karena satu bahan yang memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini, tapi ketika tidak terjaga dengan baik, tidak dirawat dengan baik, maka barang buatan manusia itu juga bisa membinasakan makhluk yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi seperti itu. Seperti ketika orang membuat racun. Racun adalah untuk meracuni racun, ya kan? Kemudian antivirus adalah untuk mengcounter virus. Tapi artinya dari buatan manusia bisa menghancurkan kehidupan ini. Maka kehancuran itu yang tidak alami. Kalau alami itu adalah tanpa sentuhan manusia. Kemudian ada pohon sudah mati, kemudian ada kali sudah dangkal secara alami. Itu adalah alami, tapi ada memang yang sengaja dibuat manusia, disentuh tangan manusia untuk membinasakan dan menghancurkan sesama kehidupan ini. Dan itu dua-duanya terjadi. Nah, gitu. Maka kebanyakan kerusakan di muka bumi, kehancuran di muka bumi adalah sebetulnya sebab tangan manusia. Lihat surat 30 ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nah, makanya orang hebat itu adalah orang yang omongannya tidak merusak, ya kan? Orang yang tindakannya tidak menimbulkan kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, jadi setelah dari Allahnya itu bagus. Kalau hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang hebat adalah orang yang omongannya tidak menimbulkan kerusakan, yang perbuatannya tidak menimbulkan kerusakan. Jadi omongan yang menimbulkan kebaikan dan perbuatan yang menimbulkan kebaikan. Adakah itu? Ada, sangat sedikit. Yang ada adalah bahwa omongan banyak menimbulkan kehancuran dan kemudian perbuatan yang mengakibatkan kehancuran. Ya kan, meskipun sedang membangun, tapi sesungguhnya Anda sedang melakukan kehancuran di muka bumi ini. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-11 dan 12, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Anda tidak sedang membangun, Anda sebetulnya sekarang ini sedang menghancurkan. Luar biasa, ngeri sekali sebetulnya ini. Ada kepunahan dan ada kehancuran. Coba kita berbicara dan kita berbuat, tapi ya paling tidak minimalisirlah kehancuran, ya kan, dari akibat omongan kita, dari akibat jadi perbuatan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.